Pernah juga jadi tukang pemulung. Kalau nggak salah Bangkit pertama tuh 125 juta. Aslinya aki-aki ini dari mana sih aslinya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat seluruh sahabat dan kawan-kawan motosteller dimanapun Anda berada, baik yang airbrusher, modifikator, custom sticker maupun yang ada di mana aja. Kita ketemu lagi di channelnya atau YouTube-nya Motosteller, dan hari ini kita hadir di salah satu pendekar modif atau tim sukses dari modifikasi yang ada di Jawa Barat, Jabodetabek, yaitu Star Chrome kawan, Star Chrome yang dari Bekasi Timur. Oke, kita sudah hadir. Nanti kita akan kupas habis tentang perjalanan karir Star Chrome dan eksistensinya hanya di YouTube-nya Motosteller. Ingin tahu lebih jelasnya? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu kawan, subscribe dulu Motosteller, share juga, terus komen juga yang positif buat teman-teman atau request yang mau diulas apa aja, kabarin aja kita. Dan tak lupa thank you berat buat t-shirt yang saya pakai dari Riz Fashion Shop ya. Bos Riz, thank you Bos Riz, semoga sukses selalu. Oke, kita akan lanjut ke dalam di Star Chrome, kita ulik semua prosesnya apa aja, ingin tahu lebih jelasnya, ikutin saya. Gimana kabarnya Kaki? Alhamdulillah sehat ya. Sibuk apa ini sekarang nih? Ya masih di nekro aja. Lama nih bro, ketemu doi ini bro. Buat yang belum paham dengan tamu saya yang spesial ini adalah owner dari Star Chrome. Jalan apa nih? Jalan Swadaya. Jalan Swadaya di Bekasi. Bekasi Timur ya. Oke, kalau sebelumnya kita harus kenalan dulu bro, belum yang belum paham nih. Nama lengkap itu siapa sih kok orang manggil semuanya aki-aki gitu? Nama lengkap sebenarnya mah Jahidin. Jahidin. Cuman dari pas ikut kontes akhirnya kan pas dari motor CB dipanggil aki-aki kece. Aki kece. Terus habis itu ada nama lagi nih kayaknya ini. Nama lagi. Dipanggil sama Ipang tuh. Oh, Ipang Tai Banteng. Ya, nih. Tai Banteng. Nah, dikasih nama apa nih? Paman Alberto. Setelah Alberto baru udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya, berarti kalau nggak nama aki-aki Alberto nih teman-teman. Kalau untuk nama yang asli yang sesuai KTP nggak mungkin lah kalian pada tahu ya kan bro. Cuman identiknya kadang orang-orang modifikasi semua terkenal dengan nama saya tuh, panggilan nama saya itu Udin. Iya. Oh, Udin ya bro ya. Oke. Kalau boleh tahu Star Chrome tuh berdirinya kapan sih? Berdirinya tepatnya itu bulan Juni tahun tanggal 3 tanggal 3 bulan 7. Udah berarti udah ulang tahun ya? Nah, Oke. Tahun berapa? 2010. 2010 ya. Tapi dengar-dengar dulu nggak langsung buka di Bekasi ya? enggak, dulu sempat buka di Jakarta. Dari mana tuh? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke. Sempat, cuman bertahan kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun. Udah itu ya namanya kita usaha ya, kadang ada ininya, akhirnya kita Drop. Oh, oke. sempet drop. Saya itu sempat jadi pengangguran. Serius? Serius, jadi pengangguran. Pernah jadi pengamen pun pernah. Pengamen jalanan? Terus? Tepatnya di rumah makan Sarinah. Ini Terus pernah juga jadi tukang pemulung. Beneran ini? Beneran, serius. Ampun. Waktu gagal di usaha Chrome pertama di Jakarta itu sempat itu dialami itu. Betul, sempat. Terus yang ketiga, saya pernah jualan rujak, cuman bertahan sekitar 5 bulan buat. Terus dari situ saya pun sempat jualan bakso juga. Keliling. Nah,
pernah jadi kuli bangunan, pernah. Nah, itu perjalanan kebangkrutan itu berapa tahun gitu? Ya kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, 2 Dari tahun. habis selesai di Jakarta langsung semua dihadapin itu. Udah hadepin semua. Dari situ akhirnya saya waktu itu masih punya almarhum ibu ya kan. Ibu memberi uang saya untuk pulang kampung. Oh, disuruh pulang. Ya, dari situ saya pulang kampung. Ya, saya di rumah bertani. Sempat bercocok tanam. Ya, bercocok tanam 1 tahun. Ya. Dari situ saya dapat telepon dari Depok, saya suruh kerja. Dari situlah saya bangkit lagi, Mulai berintis lagi. mulai berintis lagi, dan alhamdulillah bisa buka di sini dan sampai gede. Bangkit lagi tuh mulai berintis lagi kapan? Itu tepat tahunnya sih saya lupa. Cuman ya saya berangkat, Ya. telepon teman terus ya. Akhirnya Di saya di mana tuh? di Depok. Di Depok. Oke. Saya merantau lagi sekitar 2 tahun. Ya, Dari situ saya sedikit punya modal, saya buka lagi di sini. di sini. Oke, itu teman-teman buka di situ. Lah, waktu buka di sini itu hal pertama kali yang dibuat untuk materialnya krum apa dulu tuh? Kalau nggak salah itu ya motor aja, Motor dulu ya, gitu bidangnya. kan, ahli bidang motor, terus merambah ke pabrik kayak Ya. Porsche KFC, Oke. kayak gantungan baju dibuat di mall-mall. Maksudnya beli gitu kan. beli alat pertama kali apa itu? Beli alat pertama kali saya beli trafonya. Trafonya dulu ya. Trafo. Modal berapa dulu tuh? Kalau nggak salah Waktu bangkit pertama tuh? 125 juta 5 sama juta ya. bangunan. Dapat apa aja tuh? Trafo. Trafo, Hmm. ya cairan semua udah full. Udah komplit ya. Oke, tapi belum ada yang bantu ya. Belum Sendirian ya? bantu Mas, sendirian. Langsung nerima konsumen nggak tuh? Itu langsung terima konsumen. Ingat nggak pertama konsumen itu apa itu? Ingat nggak? Kalau nggak salah ya itu ya kayak bangsa standar. Oh, standar setengah, samping gitu. setengah ya. Anak-anak sekolah. Anak sekolah. Ya. Oke, terus? Itu pun perjalanan itu pun nggak langsung mulus gitu kan. Kita 1 tahun berjalan itu hanya minus bisa bayar anak buah. Anak buah yang plus lah ya. plus. Oke. Tahun kedua baru ada peningkatan. Oh, tahun kedua. Ya, karena memang awal mungkin belum ada yang tahu kali ya. Betul, perkenalan. Sambil jalan sambil promosi waktu itu. Iya, betul. Jadi pangsanya dulu cuman part-part ini aja ya. Motor Pakai aja, ya. gitu. Kayak Karena kan samping, kalau dulu kan kalau barang pabrik apa kan terlalu murah, jadi kan kita cuma hanya bisa buat kesibukan apa anak-anak buah aja. Ya, ya. Penting operasional tetap jalan ada ya. aktivitas gitu Ada kan. aktivitas juga. Terus habis itu istilahnya perjalanan di sini waktu buka itu apakah udah langsung segede begini? Ingat tanahnya udah luas banget. Enggak, ya? awal mulanya juga sedikit dulu kecil ya, cuman beberapa meter lah, paling sekitar 6 meter kali 4 lah. Oh, oke. Gitu kan. Waktu itu karyawan juga cuman baru ada 2 orang. Dua ya. Nah, dari situ tahun kedua baru saya nambah, sempat saya punya anak buah sampai 8. Itu saya sampai 2012 kalau nggak salah. Yaitu alhamdulillah omset mah dalam 1 bulan bisa nyampe 100 juta dulu. Oh, mantap. Nah, kalau pasar itu selain Jabar sama Jabodetabek pastinya ya, karena Jabar terutama penyumbang terbaik konsumen Betul, kayak betul. gitu. Nah, itu kota mana lagi nih yang pernah ditangani sama Starpin nih? Pontianak, Terjauh Pontianak. Pontianak, Oke, Makassar, Makassar, Medan, gitu kan. Padang pernah. Sulawesi, Padang pernah, gitu kan. Nah, sekarang juga ya kayak di Tasik, Ciamis, Banjar, terus kemarin. Jawa Barat Priangan lah ya. Berarti mereka sesekali atau udah jadi langganan tetap nih? Langganan tetap, Itu langganan tetap. sampai yang luar pulau Ya, walaupun kadang kita kerja kadang-kadang suka lama juga ya, lama kadang pengiriman lama apa Oh. gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, ya dia masih percaya aja dengan kita. Karena kualitas ya, sama Ya, hubungan betul, baik ya. betul. Selain motor nih ya, selain motor gitu, apalagi sih yang ditangani di Starpin ini? Untuk saat ini kebanyakan sih motor. Motor ya. Media paling besar apa ya motor? Media paling besar rangka. Rangka. Oh, berarti rangka bisa di sini. Bisa. Apapun. Apapun. Mau sport, mau bebek, mau Mau matic. Ya. sport, mau modif,
kemarin pun sempat yang dari Bandung itu kalau nggak salah chopper. Berarti panjang dong. Panjang. Emang baknya kurang berapa? 2,5 meter, lebar 80, tinggi 120. Gitu. Nah, untuk yang tim suksesnya sendiri berapa orang? Untuk saat ini ada 6 orang. 6 orang ya. Bagian apa aja? Bagian perontokan saya Perontokan cewek. Itu berapa orang tuh? 2 orang. 2 orang. Nah, itu tahap selanjutnya apa? Baru tahap yang kedua itu pembersihan cat, kedua bapingan itu Bapingan. lebih hasil lebih bagus kan. Malah. Harus bapingnya pun harus bagus, harus rapi. Yang baping itu berapa orang tuh? Yang baping untuk saat ini 3 orang. 3 orang. Terus setelah itu apa lagi tahapnya? Tahap itu baru pencelupan. Pencelupan. Pencelupan, Pencelupan siapa nih? kadang-kadang kalau lagi saya Santai? ada santai, saya yang ngeluh, Ngeluh kalau enggak sendiri. anak buah. Oh berarti masih turun gunung? Masih turun gunung. Masih turun gunung. gitu Turun saya. gunung ya? Jadi di sini tuh cara kerja saya di sini nggak ada bos. Oh nggak ada tuh. Nggak ada Partner bos. berarti. Partner. Kita Keluarga jadi ya? sama. gitu. Sama semua ya? Bos dan anak buah sama. Berarti TR-nya sama juga nih? Sama juga. Tersulit dalam proses chrome itu apa sih? Hal tersulit itu untuk kita ngejar di puntuk Oh iya, sudut-sudutnya ya? sudutnya. Untuk pembersihannya? Untuk pembersihannya Untuk mah kan pencelupannya? sangat enggak untuk Ya? pencelupannya gitu. Ini untuk celupannya ya? Pencelupannya Oh, jadi biar rata ya? biar rata. Oke, lah selain chrome sendiri apa juga yang ada di sini? Sekarang saya udah 2 tahun yang sampai sekarang gitu kan. Saya udah ngerambah ke anodesi. Oh udah dari 2 tahun belakang. Ya, Tapi masih seputar motor. seputaran motor. Yang apa aja yang bisa dianodes saya terima. Gas. Gas. Oke. Prosesnya gimana tuh? Sama nggak dengan proses yang chrome biasa? Prosesnya kalau anodes sama chrome itu sebenarnya kalau di chrome kan orang mengatakan sulit. Bagi Betul. saya kalau chrome itu sangat mudah. Paling gampang. Paling gampang. Karena kalau Aman. enggak juga. Enggak juga. Kalau chrome, Iya. kalau chrome kan suhu panas pun kita bisa. Atur. Suhu apapun kita bisa. Oke. Tapi kalau anodesi, Oke. kita proses anodesing kalau suhu panas kita nggak bisa proses. Semua itu harus pakai timer. Tema. Cara ngejiknya pun itu benar-benar harus kuat, nggak boleh ada goyang. Berarti stabil. Harus kencang, nggak boleh ada goyang. Kalau goyang itu Ngaruh ya. ngaruh, hasil nggak akan bagus. Untuk proses dasarnya sendiri lebih rumit yang mana? Root black atau tetap Kalau untuk proses dasarnya itu lebih rumit ya chrome. Kalau chrome harus banyak orang. Kalau anodes Sendiri cukup bisa? 2 orang sendiri pun bisa. Oh gitu. Karena apa? Kalau anodesing, perontokan asli anodesing kita proses udah jadi. Gitu. Tapi untuk waktunya sendiri sama nggak? Kalau Atau waktu lama? lebih cepat anodesing lebih daripada cepat chrome. chrome itu kan. Soal harga nih, beda nggak sih? Kalau harga untuk chrome sama anodes itu beda. Lebih mahal yang mana nih? Lebih chrome. Oke. Contohnya nih, misal bidang aja, sebutin bidang apa? Contohnya. Contohnya kayak standar samping kan ada Oke. yang Nah, kalau di chrome berapa? Kalau di chrome bisa nyampe 60.000. Motor apapun, Piece. Ya motor apapun. per piece-nya. Ya, Oke. Kalau anodize kena 30.000. 30.000, lumayan ya. Oke. Terus yang pernah di anodize itu bidang paling besar apa? Rangka. Rangka lagi? CRV. CRV, Iya. mobil, Motor. oh motor. Ya. Orang mana tuh bos? Orang Bantar Gebang. Antar Gebang. Berapa lama tuh prosesnya dari nol tuh? Itu dari nol saya proses rangka itu cuman 1 jam. Ah, 1 jam dari awal. dari awal. Atau mungkin pas datang udah bersih? Enggak, kan saya rontokin setengah jam, Mhm. proses masuk pencelupan 1 jam. Pas setengah jam. Oke. Ya kan karena kalau untuk anodesing untuk warna lain itu cuman cukup 20 menit. Oke. Pewarna 30 menit. Tapi untuk warna hitam itu 30 menit, pewarnanya 10 menit. Oke. Terus untuk kayak kimia sendiri tuh bisa didapatkan di Indonesia sendiri ada nggak? Di Indonesia, atau import? enggak, di Indonesia ada. Ada. Sementara saya sih belajarnya ke Surabaya karena saya udah punya langganan untuk di anodesing. Tapi kalau untuk di chrome kadang saya
dari Tangerang, dari Jakarta, di Bekasi pun Ada lah ya. sekarang pun ada. Cuman gini, pernah kan waktu itu saya telepon nih ya, Ah, katanya barang lagi belum turun nih dari luar negeri. Apa itu? ya itu saya mau bikin yang warna tuton gitu kan. Itu yang belum Namanya apa namanya nih? Eh, Kalau di dunia persilatan namanya apa nih? namanya ya tuton gitu. Tuton aja. Ya, tuton Oke. aja. Kenapa harus sampai istilahnya beli belanja atau dari luar? Ya karena di sini nggak Nggak ada. Apa itu yang dibelanjain di luar tuh? Lah apa itu namanya lupa Nggak saya. ngerti ya? Bahasa Inggris aja. Bahasa ya? Inggris Oh aja gitu gitu. ya. Tapi kalau di Indonesia kan intinya apa tuh? Lah kalau di Indonesia ya sejenis cairan apa kayak anodising gitu. Oh gitu. Dan adanya di Malaysia, Ada paling di dekat. Malaysia, gitu. Tapi udah order tuh. Udah. Ini belum datang aja ya. Belum datang. Jadi kalau udah datang bisa kita aplikasikan ya. Betul, Kita betul. contoh deh, siapa tahu teman-teman di luar sana yang pengen banget main tuton bisa langsung ke Star Chrome ya kan. Selain jago di Chrome juga, terus piawai juga di Anodes, ternyata tuton juga main ya. Nah rencananya tapi untuk pembelajaran sendiri udah diterapkan. Udah diterapkan. Oh, berarti berapa lama nih? Udah berapa lama nih untuk di bidang tuton? Di bidang tuton sementara saya kemarin kan baru tutorial doang, baru ini doang kan Ya. ya. Jadi untuk hasil sempurnanya itu saya belum, kemarin masih di goalnya masih kurang. Oh, goalnya masih kurang ya. Jadi makanya saya belum saya keluarkan belum menerima konsumen ke sana ya. Betul. Jadi sebenarnya pengen tutorial maksimal dulu, maksimal gitu. baru dipromosi juga sih. Seperti kayak anodising aja saya sebenarnya otodidak. Oh gitu. Belajarnya Nggak ada yang ngajarin. Saya dari YouTube doang. nggak dari YouTube. Saya pertama belanja, habis berapa juta gitu gagal. Oh sempet. Terus kedua cuma habis 3 juta berhasil. Butuh waktu berapa lama riset itu 2 bulan. untuk Anodes? Iya. Sementara yang ini sudah berapa lama? Yang tuton ini sudah berapa lama risetnya? 2 bulan juga. 2 bulan juga ya. Sudah berapa persen keberhasilannya? Ada 80%. 80% itu. Berarti tahap finishing aja berarti ya. Tahap ini. Oke, tapi rencananya yang tuton ini bakal dijadikan ke objek mana nih? Ya kayak sekarang kan kayak yang lagi rame kan kayak standar samping, Samping lagi. spion, Oh, ini ya, batang spion, ya. batang Oke, spion, terus? handle gitu kan. Handle juga? Iya betul. Kalau kayak sekarang kan kayak gini kan bisa nih. Ini ya contohnya ya? Ya ini kan sekarang udah bisa dengan spion apa bisa. Untuk di bahan babet pun sebenarnya udah bisa. Saya. Tapi materialnya harus besi ya? enggak, babet pun bisa. Oh gitu. Ini kan karena sama di plating dulu baru di warna ini. Nah ini prosesnya bisa ceritain nggak nih? Prosesnya Biarpun masih 80% tapi kan sudah hampir selesai. Prosesnya gimana nih? Atau prosesnya- beda lagi nih sama yang Anodes? beda, lagi apa? sangat Beda mudah apa? ini. Oh gitu. Ya. Dari awal nih gimana nih? Dari awal sangat Nah. mudah. Tapi kalau ini hasil finishingnya nggak akan saya expose. Oh iya belum. Karena masih berkembang. Enggak, Dapur. Enggak, ada kata udah jadi pun. Oke. Ini harga apa udah jadi, ya kan? Kalau yang ini untuk finishingnya nggak akan saya expose. Karena itu jam terbang tinggi buat. Ya, Saya untuk membeli ramuan ini aja 3 juta. serius. Bisa seperti ini saya beli ramuan ini bisa begini 3 juta. Dia pun cuma hanya memberi resep doang yang ngerjain saya. Oh gitu. Jadi nggak dikasih tahu caranya ya? Nggak tahu. Itu cobaan Cobaan sendiri. sendiri. Nah, bukanya dari jam berapa jam? Saya buka dari jam 8 sampai jam 5 untuk karyawan yang nggak lembur. Oh. Kalau yang lembur, yang untuk finishing kadang sampai selesai jam 9 jam 10. Berarti jam 8 sampai jam 5 itu kerja profesional. Betul. Malamnya gosip sama tongkrongan. Iya kan, benar nggak? Betul. Atau nggak tempat curhatan? Karena Betul. ini juga kadang Betul. ada curhatan teman-teman di kita sih. Betul. Benar nggak, Bu? Nah udah gitu kan, kadang saya sendiri nganodes itu kadang-kadang sampai jam 3 gitu. Apalagi Sibuk. ya, apalagi kalau pas kayak kemarin lagi musimnya ramenya di kontes lagi sebelum ada corona. Bahkan nganodes di saya itu bisa ditungguin. Karena cepatnya. Ya karena pingin kan semua mah loading besok. Itu udah ditungguin. Gitu kan. Nggak siapapun. Nggak Mas Pri, nggak Cepi, nggak semua itu udah semua. Berarti kebongkar semua teman-teman kalau waktu kontes loadingnya telat kesiangan berarti gara-gara di sini ya udah disebut tuh salah satu misalnya ya termasuk aki-aki dari Bekasi itu juga tuh ya betul nggak bro? Betul. Nggak coba gue nggak madun, nggak siapa itu semua. Sama gitu. gitu. Sama. Jadi kita mau kontes besok. Kadang-kadang nih mau loading ntar malam.
jam segini nih masih ada yang nganterin keruman bahkan anodesian gitu. Jangan tersinggung ya, buat yang sebut tadi ini sebetulnya bukan acara untuk ini nih. Ini karena buat asik aja, betul, emang asik, bisa gitu. ditunggu gitu ya. Ya. Positifnya itu. Karena terkenalnya di Starkroom dulu, naruh pagi sore kelar, tapi ya kita coba tetap jaga kualitas bukan karena asal-asalan. Oke, yang penting kualitas dulu nih ya, Betul, kepercayaan kualitas konsumen dulu, ya. betul. Kalau ini Ki, kalau yang Krom sendiri harga itu paling kecil, paling murah yang di Krom tuh berapa sih? Paling murah ya kayak tutup master. Master ya, berapa sih? 10.000. Berapa? 10.000. 10.000 ya. Paling murah itu. Paling murah. Kalau di Anodes paling murah Paling murah kalau kayak gitu ya paling 5.000. 5.000. Saya barang sekecil apapun saya terima, gitu kan. Nggak saya menolak harus yang berlabel tinggi, gede, besar apa itu nggak saya ini tetap saya terima. Berarti harganya udah standar ya. Udah standar. Dan sudah ada laporannya Ada ya. laporannya. Ya. Misal barang ini harga sekian, harga ini sekian. Tapi yang ngambil paket juga ada nggak sih? Kalau saya semua nggak ada paket. Nggak ada paket, Jadi harga tetap satuan. Oh, Tapi kalau untuk bengkel kayak model-model kayak apa namanya bengkel modifikasi gitu kan, cuman kadang saya potong. Ada diskonnya. Ada diskonnya buat jalan dia atau apa dia gitu. Bagi-bagi rezeki ya. Ya nggak cuma hanya di bengkel modifikasi, di bengkel-bengkel biasa pun sama. Sama ya. Sama. Nggak beda-bedain ya. Nggak ada saya Oh ya bedain. mungkin kalau buat bengkel ada diskon khusus. Ada diskon khusus. Tapi nggak ada istilahnya Starkroom tuh ngeluarin paket. Nggak ada. Ada satu Nggak unit ada. habis kita nggak ada. Nggak ada. Jadi semua saya total, nanti baru saya kurangin berapa gitu kan. Walaupun itu pribadi Ya. gitu kan. Kalau dia full, ya tetap dari saya mah ada free-nya. Oh gitu. Nah kan tiap hari sampai sore itu kan produksi terus tuh. Ya. Listrik habis berapa Ki itu Ki? Kurang lebih sekitar 3 juta. Sebulan. Yang bikin gede boros di listriknya apa tuh? Di Krom. Kromnya. Iya, di Krom. Karena dia kan Nah, maksudnya kalau untuk alat sendiri yang paling gede apa tuh? Ngabisin wattnya tuh? ya hampir semua sih. Hampir semua ya, sebenarnya. gede-gede ya? Semua. Karena Trafonya berapa tuh? ada 3. Tiga. Masing-masing berapa? Yang satu 1.000, yang satu 600, yang buat anodes 600, yang buat nekel 1.000, Ya. buat krum 3.000. Tapi kalau untuk menjaga kualitas sendiri bener nggak sih kalau istilahnya jangan pelit dengan kimia itu bener nggak sih? Istilahnya? Betul. ya. Alasannya apa gitu? Ya alasannya apa ya? Kalau kita memang pelit dengan kimia, hasil memang bagus, Betul. tapi kekuatan nggak lama. Kekuatannya, maksudnya kelamannya ya. Betul. Tapi kalau dulu pernah denger, ya mungkin ya salah, makanya saya tanya soal ini. Pengurasan bak sendiri perlu nggak sih? Ya sebenarnya perlu, karena kita kan buat ngambil kotoran yang di bawah yang kita saring. Yang ngendap ya. Yang hendak kita angkat baru kita tuang. Itu butuh waktu berapa lama? Ya paling sekitar kadang kalau kita nggak banyak volume gitu, kadang pas kita libur setahun sekali. Setahun sekali ganti. Total jadi total. Enggak diganti, Oke. jadi cuma diangkat doang, dibersihin, dimasukin lagi. Oh gitu. Nah, untuk memanage itu sendiri Ki, gimana tuh? Hari-hari itu otomatis kan debit air kan berkurang tuh kalau setelah produksi. Ya. Itu ditambahin air doang atau gimana tuh? Ya kadang kita tambahin air doang, kadang kita tambahin air sama kimia juga. Sama kimia juga. Jadi kalau untuk keruman sebenarnya mah kalau untuk di babet itu mah semua nggak ada yang kuat sebenarnya. Nggak ada yang kuat ya. Nggak ada yang kuat. Mau sekrum sebagus apa gitu. Makanya orang kadang kan suka ngetes krum di besi, diketokin di apa ya? Ya di besi mah karena krum itu senyawa dengan besi. Oh, oke. Kalau babet itu nggak akan senyawa. Nggak akan nyawa, tolak deh ya. Iya betul. Karena memang krum itu sistem celup, tapi untuk mengejar di pojok itu sangat sulit. Gitu. Jadi apalagi kita lihat medianya media kayak yang sulit gitu untuk di sela-selanya Ya. itu nggak bakal maksimal. Maksimal. Pasti ada miss dikit. Pasti ya. ada miss gitu. Cuman kan kita beri apa namanya untuk ininya yang penting jangan kuning aja. Jangan kuning, Ya. betul. Karena memang penyakitnya itu kadang kuning, Kuning ya. penyakitnya. Tapi istilah kena air hujan itu bener nggak sih? Sebenarnya mah enggak sih. Enggak juga ya? Sebenarnya nih kalau nickel chrome kalau dipakai justru dia akan awet. Karena
Kena matahari tuh. karena matahari terus sering dirawat. Oke. Tapi kalau kayak motor-motor kontes kan suka diem ditutupin, suka diem ditutupin, kan itu lama jamur. Oh, penyakit Jamur. dari situ. Betul. Awalnya. Sekarang gitu kan. Jadi kita contoh secara enak aja, rumah kita bagus nggak ditempatin, Ya. tapi kan akhirnya kan rusak kan. Rusak. Tapi Setannya lagi. ya, tapi rumah jelek Ya. kita tempatin kan jadi bagus. Kecuali pesugihan. Ada saran nggak sih perawatan itu gimana sih harian? Ya perawatan kalau harian kan memang ya sering dipakai. Yang penting satu itu motor kalau memang dia dibuking full chrome, jangan disetim aja. Jangan di stay. Ya. Mau chrome sekuat apapun, Habis. kalau disetim Tipis, di ya? babet itu pasti akan pecah. Pasti akan pecah. Kalau untuk nyuci biasa boleh. Boleh. Dengan boleh. sabun apapun, Dengan sabun merek? apapun, Mau merek yang ada di apapun. iklan TV nggak ada di iklan Boleh, gas. boleh. Bisa. Yang penting jangan pakai kimia dilap-lapin kalau sering kimia itu akan terkikis, lama-lama jadi kuning. Memang awal dipoles bagus, 3 jam 5 jam kemudian pasti akan kuning. Nah, terus ini ada dulu zaman saya dulu ya, ada istilah perawatan yang paling sederhana, paling simpel itu menggunakan bedak dan oli bekas. Benar nggak sih? Bukan. Nggak. Kalau saya pakainya sagu. Sagu. Karena apa, sagu pakai majun. Kenapa kita harus pakai sagu? Itu supaya si permukaan yang kerup itu nggak baret, gitu kan. Terus pas kita pegang itu nggak ngejiplak, gitu kan. Oke. Gitu, jadi nggak ngejiplak. Gitu. Prosesnya gimana tuh Ki? Ada ini nggak pesen-pesen nggak nih? Ya. Caranya nih pakai sagu nih. Caranya ya kita Mau dimakan dulu setengah tuh gimana nih gitu loh? Nah, gimana, kita Ki? kita cuci, Atau cuci dulu? atau kita gimana? cuci bersih, Cuci bersih kita dulu. lap kering. Pakai sabun boleh? Boleh. Oke, sabun. Pakai kebanyakan orang kalau nyuci pakai sunlight. Oh iya, Pakai sunlight, betul. kan? Nggak apa-apa ya, Cuci kita bersih. nyebut merek ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Atau mereka bayar ya. Oke, terus? Kalau pakai ini bersih, keringin, udah lap pakai itu, gitu kan. Dia Tani bu pasti- dulu nih, tani bu dulu. Tani bu. Oke, Lap pakai kain. terus pakai sagu itu pasti kumannya itu akan lebih bersih lagi. Ditaburin dulu baru Ya digosok taburin pakai nggak tangan apa-apa, atau terus di itunya juga nggak apa-apa. Tangan. Ya nggak di apa di lapnya juga nggak apa-apa. gimana? Oh, dilap nggak apa-apa. Jadi nggak perlu pakai yang spon itu nggak perlu. Nggak usah. Nah, itu untuk gosoknya harus sejajar atau Ya boleh kayak gitu? gini nggak apa-apa gitu. Lembut. Belajar juga lembut nggak apa-apa. Oke, Dari situ udah baru pakai lap yang bersih. lap yang bersih yang Bersih. yang nggak dipakai ya. Nggak dipakai. Yang bukan bekas tadi itu ya. Itu dijamin Ki. Jamin. Oh, dijamin bro. Jadi nggak hanya ngomong doang. Mungkin belum banyak yang tahu nih karena berbagai informasi ada yang pakai ini dan kita langsung cara sumbernya langsung ternyata pakai sagu ya dan nggak perlu dibuat kue dulu ya Ki ya. Benar. Kira-kira butuhnya banyak apa sedikit sih? Ya kadang kan kita ini ya kita beli kadang seperempat, kita kan bisa dipakai berulang-ulang. Oh gitu ya. Oh ya. Oh, jadi dari cuci bersih, sampai dicuci sabun bersih, dilap dulu kering, ajar sagu, poles-poles dikit, baru dilap dengan kain bersih. Itu akan kembali lagi. Akan kembali lagi. Jadi kalau pakai obat-obat apa ini itu apa Jangan. itu justru malah makin Tidak disarankan. rusak, tidak disarankan. Kecuali expert ya. Nah, betul. Teman yang di luar sana, yang sahabat-sahabat motor seller yang istilahnya bermimpi ingin punya usaha seperti Aki ini sudah dirintis, biarpun sempat jatuh sekarang naik lagi 10 tahun ini berkibar. Hal yang paling mudah itu apa sih yang harus diperhatikan dalam membuat suatu usaha chrome? Ya sebenarnya kalau mau usaha sebenarnya emang nggak harus di bidang chrome atau di bidang apa. Kita intinya orang hidup itu kita usaha, satu bulat, dua kita jalin silaturahmi ke sesama pelanggan kita yang enak gitu kan. Terutama kita jaga kualitas dan mutu gitu kan. Kalau untuk kadang waktu sih kita kadang suka molor gitu kan. Janji harus 3 mengerti hari lah ya itu karena kita yang namanya kerja manusia itu kadang ada gendalanya, ada mungkin dari listrik mati, ada mungkin kita kurang sehat, gimana gitu kan. Jadi karena kalau kurang sehat, dulu Ki harus direvisi kurang sehat gara-gara makannya lupa Ki, cuma kopi doang kayak gini nih bro. Iya benar. Kopi doang nih nggak ada makanan nih dari tadi nih. Iya benar. Lupa mau makan. Terus? Gitu. Jadi akhirnya kan kita ya
kunci utama sebenarnya kita harus memang jaga kualitas, gitu percaya kan. konsumen. Percaya konsumen lah itu ladang kita sebenarnya. Tapi istilahnya kira-kira nih untuk tahun-tahun sekarang ini berapa sih modalnya istilahnya untuk bisa terjun tuh? Kalau mereka tutorial dulu lah segala macam. Ya, kalau untuk modal sih sebenarnya kalau buka room itu tergantung kapasitas di bak. Kapasitas juga Kalau bak kita gede, pasti modal kan lebih gede. makin gede. Kalau bak kita kecil, 100 juta pun bisa kita. Untuk pemula sarannya baknya berapa kali berapa sih? Ya kalau untuk pemula mah semeter kali 60 aja udah Meter kali 60 ya. Tapi nggak bisa di main frame ya? Nggak bisa ya. Karena Ya, kalau untuk di rangka-rangka itu sebenarnya mah jarang juga sih. Oh jarang ya? Saya pun dapat rangka itu bisa taruhlah bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali. Gitu. Tahun sekali ya, jarang banget ya, kayak Jarang dulu banget, ya. nggak kayak dulu. Mungkin trennya kali ya. Trennya Mungkin mereka lebih part-partnya pendukung aja. betul. Jadi bak dulu yang diperhatikan ya. Betul. Terus habis itu yang kedua Ki, untuk penyampuran kimianya, untuk maintenance-nya itu gimana caranya buat teman-teman yang mau buka tuh? Ya kalau untuk kimia kan Perhatikannya apa tuh? perhatikannya kan ya kita buka usaha itu harus dijaga kualitas. Kita kalau kerjaan banyak, volume kita banyak, kita biasa nambah 1 bulan sekali. Ya kalau bisa sebelum 1 bulan kita udah harus nambah biar kualitas tetap kita jaga. Jadi kalau kebanyakan kan orang kan kalau udah punya usaha yang dikejar kan kuantiti bukan kualitas. Kita adain session wawancara pas habis tentang siapakah Starchrome. Kemudian lagi kita ke dalam ya, kita ingin tahu dalam-dalamnya tentang proses-proses kru apa aja, mungkin bisa langsung ditanya sama beliau. Mana brother, kita siap. Jadi yang pertama kita ulas apa dulu brother? Kita ulas itu perontokan apa? Perontokan ya. Oke, nih guys. Coba di shoot nih perontokan nih dari sini nih. Oke, bisa diketahui ini bak mesin apa nih? Ini bak mesin motor apa itu ya? Apa motor apa? Triumph. Oh Triumph, oh moge ya? Ya, moge. Moge. Oh, ya ini baru masuk apa nih? Ini mau masuk perontokan. Perontokan. Terus baru di handle hari ini atau gimana? Ya enggak sih, ya baru sehari ini. Baru ini ya. Oke, ini butuh waktu berapa lama nih perontokan? Ya sekitar 1 jaman lah. 1 jam ya? Rontok. Nah setelah dari sini kemana kita nih? Kita cuci bersih dari sini. Cuci bersih seperti ini ya? Ya seperti ini. Oke, ini teman salah satu baknya Triumph ya, satu motor gede ini ya. Oke, setelah proses ini pembersihan Pembersihan langsung diposisikan kawat ini. ya. Ya. Proses apa namanya ini? Ini bersihan Seperti ini, seperti itu. ujung-ujungnya kan. Oke. Dan supaya bersih. Bersih, Terus langsung proses buffingan. buffing di sini ya. Ya. Oke, kita Tapi tidak harus seperti ini. Kan proses buffingnya, tapi kan ini belum maksimal. maksimal ini ya. Tapi udah di buffing ini Ini deh. udah dibuffing. Udah di-buffing. Udah maksimal. Oke. Ini masih peralatan yang tadi tuh. Ya, peralatan ini. Oke, terus yang ini isinya apa? sama. Ini Oh, sama juga ya. Sama. Oke, tadi udah proses buffing tadi juga ya. Jadi sebelum di buffing dimandiin dulu nih. Bener, ya. bener. Tapi nggak perlu air kembang kan? Nggak usah, ya udah. Ya apa pakai air kembang ya nggak? Lah kita proses itu baru kita kemana nih? Ke sini nih. Oh, sini nih. Yang udah proses buffing ini. Oh, gitu ini. kan. Boleh saya pegang nggak? Oke. Ini guys. Oh, ini udah ya. Udah Ya. buffing, udah finishing udah tinggal siap dicelup aja. Tinggal dicelup aja ini ya. Oh, udah beres bos. Oke. Nah, setelah ini kita kemana nih? Ya, baru Celupan ya. Sekarang kita masuk ke proses celup ya. Ya. Ruangan celup nih. Ini guys, ini bisa di sini. Oke. Wow. Oh ini celup ya. proses bau. Butuh berapa lama ini untuk celup? Kalau untuk baut kurang lebih sekitar 15 menit ya. 15 menit dalam satu rangkaian Ya, ini. karena kalau terlalu lama ininya kan nggak masuk. Bro, bisa lihat di sini bro. Kita zoom juga nih air-airnya juga nih. Oke. Nah tuh ada kesana tuh guys. Oh
abal-abal ini. Beneran nih. Oh gitu ya. Kalau untuk bak mesin sendiri berapa lama tuh? Kalau untuk bak mesin sendiri kurang lebih sekitar 1 jam. 1 jam, satu item. Satu item. Jadi kan kita masuk banyak, jadi ya 1 jam semua itu kita habis. Nah ini apa ini Om? Ini untuk tempat sirkulasi. Sirkulasi. Jadi untuk penyaringan minyak ini supaya nggak ada kan kita ada kotorannya. Jadi kan biar nggak ada asap-asapnya di atas. Ya. Oke, setelah di chrome tadi. Oh, Nikel. Oh, ini oke. Terus itu kita ke Chrome. oh chrome sana. Ya. Oke. belum pada proses ini guys, tapi seperti itu dulu ya. Nah, itu butuh waktu berapa lama tuh? Kalau ini hitungannya cuma 10 detik. Hah? Oke. Ya. Nggak barang gede, nggak barang kecil, semuanya sama. Rata-rata gitu. Setelah di chrome sendiri, Setelah di Chrome sendiri udah kita tinggal diangkat, dijemur. dijemur. Di Oh, nggak perlu pakai ini ya. Open gitu. open ya bisa juga kalau malam pakai open itu hanya air. Oh, jadi yang di starter digantung aja gitu kan. Tapi untuk kayak debu segala macam ngaruh nggak sih? Enggak nggak. Oh ngaruh ya. Oh nanti gosok lagi. Dan setelah di kalau di chrome baru tinggal hasil. Tinggal hasil. Hasilnya ada. Ada. Oh oke. Nah kita lihat hasilnya. Ini ya. Ya. Ini hasilnya nih. Oh kawan. Iya kinclong tuh. Ini sekali nih. Berarti ini sudah mengalami proses penjemuran. Udah penjemuran ya. udah finishing, tinggal diambil sama yang punyanya. Oh, sama tinggal bayar. Tinggal. Oh, tinggal bayar. Nah, untuk pengeringan sendiri kalau untuk di kayak gini ya, waktu matahari gitu ya. Itu waktu berapa lama sih? Yang sebenarnya mah cuma hanya buat ngeringin air aja. Oh, fungsinya cuma itu doang. Jadi nggak ada urusan dengan kualitas Nggak ada ya. Oke, terus untuk ini untuk anodest tuh. Nah, itu ada hasilnya nggak sih? Ada itu. Oh, ini ya? Ya, pelan Oke, itu. oke. Ini sahabat, teman-teman mau distribusi juga. Ini hasil anodest dari Star Chrome nih, ya kan? Ya. Oke. Berapa nih satu pelek kalau udah jadi seperti ini? Kalau udah jadi seperti ini saya terima 200 itu. 200 ya per piece-nya ini ya. Kalau untuk ini Kalau kayak gini saya kenain 50. Oke guys, itu aja yang bisa kita share untuk di channel YouTube-nya Motosteller yang kali ini kita hadir di Kota Bekasi. Kota Bekasi banyak banget lah soal modifikasi, tapi alhamdulillah kita sudah ketemu dengan salah satu gedung kotnya modifikasi ya, Star Chrome, yang mungkin orang hanya tahu di data-data modifikasi saja, belum tahu bodinya kayak gimana, eksistensinya gimana, sejarah kita tadi udah kupas habis lah, semuanya kita udah kupas habis ya. Ya. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Jadi semoga apa yang kita ucapkan tadi ataupun yang sudah di-sharekan dengan aki-aki ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua di sana tentang tips trik, tentang istilahnya cara perawatan segala macam. Semoga bisa menjadi ilmu baru atau informasi baru buat teman-teman di sana. Oke, kita akan lanjut di sesi berikutnya, di waktu berikutnya, di bengkel berikutnya yang keren juga. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Aki-Aki Alberto yang sudah menerima Motosteller hadir di Mabesnya langsung di Kota Bekasi. Saya sangat senang. Semoga sukses selalu, makin ngehit, makin dikenal, makin istilahnya ya nggak ada matinya lah, bertambah ya. Itu aja. Dan sampai ketemu di channel YouTube berikutnya. Terima kasih atas semuanya. Jangan lupa saksikan terus Motosteller, YouTube-nya maupun webnya, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, subscribe, like, komen biar makin strong Motosteller, biar udah lebih hebat lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers. Uye.